Halo rekan-rekan, pada video kali ini saya akan membahas aplikasi sebagai alternatif Microsoft Office yang sifatnya gratis. Gratis di sini artinya bisa kita gunakan tanpa ada limitasi waktu dan tidak disisipi iklan atau ads seperti umumnya aplikasi gratisan lainnya. Namun walaupun gratis, fitur-fiturnya menurut saya bisa dibilang cukup lengkap untuk digunakan dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Langsung saja, nama aplikasi yang akan saya bahas ini adalah FreeOffice. Ini dibuat oleh SoftMaker. Untuk mendapatkan aplikasi ini, kita tinggal masuk ke situs resminya saja di sini ya, freeoffice.com. Dan di sini kalau kita lihat, tinggal klik tombol download, langsung untuk mendownload aplikasi ini. Nah, kalau kita lihat di bawah, perhatikan di sini bahwa FreeOffice ini tidak hanya mendukung sistem operasi Windows saja, namun di sini dia juga mendukung macOS serta Linux. Dan untuk Windows sendiri pun ternyata dia sudah support sampai dengan ke Windows 11. Kita lihat di bagian kanan, aplikasi ini juga lumayan sudah banyak mendapatkan penghargaan. Seperti di sini kita lihat dari Digital Trend, TechRadar dan lain sebagainya ya. Nah, kebetulan saya sudah mendownload aplikasi ini. Ini besar filenya kurang lebih sekitar 200 megaan. Setelah selesai download, tentu saja seperti halnya aplikasi Windows pada umumnya, ini langsung kita install saja. Instalasinya pun tidak ada yang aneh ya. Tinggal kita klik 2 kali dan rutin instalasinya akan langsung dijalankan. Ini tinggal kita tunggu saja proses instalasi ini sampai selesai. Nah, instalasinya sudah selesai. Ini tinggal kita klik tombol finish ya. Hasilnya, perhatikan di sini di desktop sudah ada 3 icon untuk menjalankan ketiga aplikasi yang berada di dalam paket FreeOffice ini, yaitu TextMaker, PlanMaker, dan Presentation. Saya akan coba jalankan satu persatu. Mungkin yang pertama TextMaker dulu. Nah, saat pertama kali dijalankan, FreeOffice ini akan meminta kita untuk memilih user interface. Ada 2 user interface yang dia berikan. Di sini ada ribbon atau kita juga bisa memilih classic menu and toolbar. Kalau kita ingin user interface-nya nanti mirip dengan aplikasi Microsoft Office, yaitu yang berbasis ribbon, tentu saja kita pilih yang atas ya. Dan kalau kita pilih ribbon juga di sini ada 3 pilihan skema warna yang disediakan. Tinggal kita pilih saja sesuai selera. Tentu saja saya pilih yang tengah saja di sini. Kemudian tinggal kita klik OK. Berikutnya akan ditampilkan juga kotak isian detail untuk data-data kita. Detail ini akan digunakan oleh FreeOffice ini untuk kebutuhan pembuatan template dokumennya dia. Ini boleh kita cancel saja seperti ini. Dan seperti ini tampilan dari aplikasi TextMaker. Jadi aplikasi TextMaker ini berfungsi sebagai pengolah dokumen ya, untuk mengetik, menulis, atau menyusun dokumen seperti halnya Microsoft Word pada paket aplikasi Microsoft Office. Kalau kita lihat di sini tampilan interface-nya hampir mirip dengan Microsoft Office, karena tadi kita pilih user interface-nya ribbon ya. Di sini ada tab-tab home, insert, layout, reference, dan seterusnya. Di dalam tiap-tiap tab ini juga kalau kita lihat, ini sudah terbagi ke dalam grup-grup perintah yang sudah terorganisir sesuai dengan kegunaan dari perintah-perintah tersebut. Sementara bidang aplikasinya juga ya standar-standar saja, seperti halnya aplikasi untuk pengolah dokumen lainnya. Nah, untuk kelengkapan fitur dan perintah ini cukup lengkap saya rasa. Di bagian insert untuk menyisipkan objek selain teks macam-macam. Kemudian kita juga di sini bisa memilih layout seperti halnya pengaturan layout pada Word. Reference juga dia sediakan. Reference ini untuk digunakan dalam pembuatan daftar isi, footnote atau endnote ya. Kalau dalam Word di sini pun sama. Dan yang menarik di sini, fitur untuk mail merge pun ternyata disediakan, termasuk fitur untuk review dokumen, track change, apakah kita mau accept ataupun reject, seperti itu. Dan salah satu fitur yang berguna kalau dalam Microsoft Word itu adalah formatting dan style. Jadi untuk menjaga konsistensi format. Nah, pada TextMaker ini pun ternyata disediakan
fitur style dan formatting tersebut. Jadi kalau untuk penggunaan penyusunan atau penulisan dokumen yang tidak terlalu kompleks, perintahnya juga kita gunakan standar-standar saja, saya rasa ini sangat layak untuk digunakan. Nah, sekarang bagaimana aplikasi ini kalau kita gunakan untuk membuka file yang dihasilkan oleh Microsoft Word? Saya close. Kebetulan saya di sini sudah punya beberapa sampel file. Di sini ada sampel file Word, Excel, dan PowerPoint. Saya coba buka dulu ini dengan Microsoft Word, open with Word. Nah, ini adalah tampilan dokumen dalam Microsoft Word. Jadi sudah ada beberapa text box di sini. Kemudian formatnya juga sudah diatur sedemikian rupa, ada beberapa gambar dan seterusnya. Kemudian format kertasnya juga ini memanjang ya, seperti ini. Ini tampilan pada Microsoft Word. Sekarang ini saya close. Saya coba sekarang tampilkan open with dengan TextMaker. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan perhatikan ternyata TextMaker ini bisa membuka dokumen Word tanpa ada kendala apapun ya. Formatnya dipertahankan, textboxnya ini tetap ditampilkan, formatnya juga tetap sama. Demikian halnya dengan objek-objek gambar yang sudah kita buat pada Microsoft Word tadi. Ini tetap ditampilkan tanpa ada perubahan format apapun. Jadi jelas di sini kita tinggal menyuntingnya misalkan jika dibutuhkan dan menyimpannya kembali dalam format Microsoft Word jika memang dibutuhkan. Oke, kemudian aplikasi yang berikutnya adalah PlanMaker. Ini langsung saya jalankan saja. Nah, PlanMaker ini adalah aplikasi spreadsheet seperti halnya Excel kalau pada paket Microsoft Office ya. Jadi untuk keperluan penyusunan dan pembuatan tabel, pengolahan data, dan seterusnya. User interface-nya tetap berbasis ribbon. Di sini ada tab insert, layout formula, dan lain sebagainya. Fitur-fitur yang terdapat pada Excel jelas bisa kita gunakan di sini. Untuk formula, kita lihat kelengkapannya. Ini bisa dibilang sangat lengkap ya. Dia sudah menyediakan juga fungsi-fungsi untuk finansial, logic, string, date, and time, statistik, matematik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tata kelola data juga tersedia fitur-fitur penilaiannya walaupun tidak selengkap Excel ya. Di sini kita bisa mengurutkan, sort, dan filtering data. Goal seek juga disediakan. Bahkan kalau kita perhatikan ternyata PlanMaker ini juga dia mendukung pivot table. Jadi kita pun bisa membuat objek pivot table dengan menggunakan PlanMaker ini. Sekarang kita lihat kompatibilitasnya. Ini saya close. Sama dengan tadi, saya akan buka dulu contoh Excel ini dengan Microsoft Excel. Open with Excel. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi ada ini sel-sel yang sudah berisikan data. Di sini ada tabel data di bawahnya. Kemudian di sini ada objek pivot table. Dan di sebelah tengah ini merupakan objek pivot chart ya. Kemudian di sini juga sudah ada objek gambar sebagai variasi. Ini adalah tampilan spreadsheet pada Microsoft Excel. Ini kita tutup. Sekarang kita coba buka dengan menggunakan PlanMaker. Klik kanan, open with. Saya coba buka dengan PlanMaker. Dan hasilnya bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama, objek gambar. Ini jelas bisa ditampilkan dengan baik. Kemudian di sini ada beberapa sel yang berisikan data biasa juga bisa ditampilkan dengan baik, tabel data juga bisa ditampilkan dengan baik. Dan kita lihat di sini objek pivotnya. Ternyata dia bisa menampilkan juga dengan baik. Mungkin di sini ada sedikit yang harus kita rubah yaitu untuk objek pivot chartnya yang sedikit ketutupan ya. Sementara tadi pada Excel-nya tidak gitu. Dan objek pivot table ini ya tentu saja bisa kita modifikasi, kita rubah, kita sunting di sini dan kemudian kita bisa menyimpannya kembali dalam format Microsoft Excel. Jadi untuk kompatibilitasnya dengan aplikasi Excel saya rasa ini masih sangat layak untuk digunakan selama kita tidak menggunakan fitur atau perintah-perintah yang cukup kompleks atau perintah-perintah lanjutan. Kita close dan yang terakhir adalah aplikasi yang namanya Presentation. Ini dari namanya sudah kelihatan bahwa aplikasi ini pastinya aplikasi untuk membuat presentasi seperti halnya PowerPoint pada Microsoft Office. Tampilannya ya mirip dengan PowerPoint.
ribbonnya tetap. Di sini perintah-perintahnya standar saja ya. Layout dia sediakan juga. Untuk objek selain teks disediakan. Nah, di sini cukup menarik. Transisi dan animasi juga bisa kita gunakan pada aplikasi presentation ini. Untuk kompatibilitasnya, ini saya close. Saya coba buka contoh PowerPoint. Kita buka dulu dengan Microsoft PowerPoint untuk melihat seperti apa tampilannya. Standar saja ya, sudah ada objek-objek teks, gambar, banyak gambar di sini. Kemudian di sini ada notes dan ini sudah penuh dengan transisi dan animasi. Sekarang ini kita close. Saya coba buka dengan presentation. Dan sama seperti halnya Word dan Excel ya, file yang dibuat dengan PowerPoint pun bisa terbuka dan ditampilkan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Ini penyuntingan objeknya ya bisa kita lanjutkan di sini. Dan untuk animasi dan transisi kita coba ya. Saya jalankan di sini slideshow-nya. Dan kalau rekan-rekan perhatikan, transisi dan animasinya pun ternyata tetap bisa ditampilkan oleh presentation ini. Jadi tidak ada masalah untuk PowerPoint. Nah, kesimpulannya sampai sini, jelas aplikasi SoftMaker FreeOffice ini bisa kita gunakan sebagai alternatif dari Microsoft Office yang sifatnya berbayar. Tentu saja untuk membantu aktivitas pekerjaan kita sehari-hari ya. Nah, alasan utamanya jelas karena sifatnya yang memang benar-benar gratis dan bukan trial, juga tidak ada iklan atau ads yang mengganggu. Seperti kita lihat dari tadi, tidak ada muncul iklan apapun. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa contoh tadi, baik Excel, Word, termasuk yang masih tampil di sini itu PowerPoint, kompatibilitasnya bagus ya. Jadi untuk membuka file yang dibuat dengan Microsoft Office juga sangat baik. Sebetulnya dia punya format file tersendiri juga. Ini kalau saya pilih Save As, nah dia di sini punya format file tersendiri yaitu TMDX, PMDX, dan PRDX. Namun tentu saja akan lebih menyenangkan dan menarik kalau kita menyimpannya tetap dalam format Microsoft Office, karena umumnya kan orang-orang pakai Microsoft Office. Dan mungkin kelebihan lainnya adalah tampilan antar mukanya yang cukup sederhana dan tidak membingungkan karena berbasis ribbon di sini, terutama tidak membingungkan bagi pengguna pemula. Nah, demikian video singkat kali ini. Singkat saja videonya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi dalam video-video lainnya.